Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, khatib tidak lupa mengingatkan sebagai wasiat buat khatib dan juga semua jamaah kaum muslimin untuk senantiasa bertakwa dan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah hingga kita wafat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini di antara isi wasiat yang ingin khatib sampaikan adalah berupa tema memburu pahala di Ramadan. Saudaraku, insya Allah tidak akan lama lagi, beberapa hari ke depan kita akan sudah berada di bulan Ramadan. Dan kita semua sudah terbiasa berada di dalam bulan Ramadan. Dan kita semua sudah tahu bagaimana besar manfaat yang bisa kita rasakan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, di kesempatan khutbah Jumat ini, khatib mengingatkan kembali melalui tema yang tadi, memburu pahala di Ramadan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, memburu, ya, ini adalah pekerjaan pemburu. Dan tidak disebut seseorang itu pemburu kecuali dia sudah punya keterampilan bagaimana memburu. Dan ketika bicara memburu, yang dilakukan oleh seorang pemburu bukan hanya terbatas pada hewan, ya, bukan hanya terbatas pada binatang, tapi semua bisa menjadi target seorang pemburu. Dan oleh karena itu, karena pemburu punya keahlian, punya keterampilan, dan itulah hakikatnya ilmu. Ya. Oleh karena itu, kita ketika menjadi seorang pemburu di dalam bulan Ramadan, maka kita harus mencari tahu ilmu yang berkaitan dengan memburu pahala dalam bulan Ramadan. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan." Telah datang kepada kalian Ramadan. Syahrul Mubarak adalah bulan yang diberkahi. Faradallahu azza wa jal alaikum siyamah. Allah yang maha mulia mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa di bulan tersebut. Tubtahu
abwabul jannah. Di bulan tersebut pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka di bulan tersebut ditutup. Wa tughallu fihi maradat syayatin, dan setan-setan yang membangkang, yang setia menggoda kita manusia pun diikat. Lillahi fihi lailah, di bulan tersebut ada satu malam yang Allah menjadi hak Allah untuk kita. Khairun min alfi syahr, yang satu malam tersebut lebih baik nilainya daripada 1000 bulan. Man hurrima khairaha, barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan di bulan Ramadan tersebut, faqad hurrima, maka celakalah dia. Nah, saudaraku, apa isi yang ada dalam hadis yang baru saja khotib sampaikan? Isinya adalah ilmu bagaimana memburu dan target buruan. Ilmunya Allah sampaikan adalah pertama, di bulan Ramadan Allah wajibkan kepada kita siam. Siam artinya berpuasa. Ya. Siam artinya mengosongkan perut dari makan dan minum, sehingga syahwat pun menjadi terminimalisir. Keinginan-keinginan yang tadinya besar untuk cenderung kepada yang buruk di bulan Ramadan dengan siam menjadi berkurang. Untuk memperkuat perjuangan kita siam, Allah berikan target-target pahala yang menjadi buruan kita. Apa yang pertama? Tubtahu fihi abwabul jannah. Inilah buruan pertama. Inilah pahala yang Allah berikan kepada orang yang siam tadi, yang berpuasa. Adalah Allah perintahkan kita untuk terus menumbuhkan keinginan masuk surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan Allah tutup semua pintu-pintu neraka. Dan di sini pun Allah perintahkan kepada kita untuk berkeinginan, untuk berharap yang kuat bisa diselamatkan dari neraka. Wa tughallu fihi maradu syayatin, dan Allah pun perintahkan kita untuk bisa melawan syaitan. Dan Allah berikan kepada kita lagi bahwa di malam, di antara malam-malam, malam Ramadan, ada yang disebut dengan Lailatul Qadar. Dan barang siapa yang mendapatkan pahala pada malam tersebut, Allah beri pahala yang luar biasa besar. Alfi syahr, lebih dari 1000 bulan. Tapi Allah berikan konsekuensi, Allah berikan peringatan yang sangat kuat. Jika mereka tidak serius memperjuangkan target-target buruan tadi, maka mereka adalah orang yang syaqa, yang syaqiyun, yang celaka. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi Allah memberikan kepada kita ilmu untuk bisa meraih pahala-pahala tadi, buruan-buruan tadi. Tapi khotib belum menyampaikan komplit ilmu tersebut, baru siam. Nah, Rasulullah menyampaikan kembali agar kita bisa betul-betul meraih apa yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini dengan sabdanya, man shoma ramadhana wa qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bersaum, bersiam
berpuasa, wa qamahu, dan salat tarawih. Imanan wahtisaban, dengan iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka pahala-pahala yang telah lalu diampuni oleh Allah. Wa man qama lailatul qadar, dan barang siapa yang aktif beribadah di malam qadar pun demikian, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, saudaraku, dari hadis ini sudah semakin jelas. Ilmu yang dimiliki oleh pemburu untuk memburu apa yang Allah tadi targetkan, masuk surga, selamat dari neraka, bisa melawan syaitan, dan bisa terus tumbuh semangat untuk meraih kebaikan tersebut adalah imanan wahtisaban, dengan iman dan ihtisab. Dan dengan iman ihtisab kita diampuni dosa, dengan diampuni dosa peluang masuk surga betapa besar, peluang diselamatkan neraka besar, peluang bisa melawan setan besar, peluang menjadi orang yang bahagia, tidak sengsara pun sangat besar. Namun mari kita pahami imanan wahtisaban dini. Inilah ilmunya, inilah alatnya, inilah fasilitasnya yang Allah berikan kepada kita. Imanan wahtisaban, hanya dua. Begitu Allah memberikan kepada kita rahmat, hanya dua, tapi bisa meraih semua yang Allah janjikan. Imanan wahtisaban. Saudaraku, apa yang harus kita pahami ketika kita bicara imanan wahtisaban, yang targetnya ampunan dosa, targetnya masuk surga, targetnya selamat neraka, dan lain sebagainya. Ketika bicara iman, maka yang dimaksud adalah ilmu. Ketika bicara ihtisaban, maksudnya adalah harapan. Seorang yang berilmu, dan ketika itu ilmu benar, maka manfaatkanlah, maka praktekkanlah, maka amalkanlah. Inilah disebut dengan ihtisab. Inilah disebut dengan ihtisab. Jadi Allah tidak semata-mata mentargetkan ampunan dosa kecuali dengan ilmu yang benar, dan ilmu yang benar tersebut dipraktekkan. Jadi andai kita mendapati ilmu yang banyak tapi tidak dipraktekkan, belum bermanfaat. Demikian pula kita berkeinginan luar biasa besar dan tingginya, tapi tidak didasarkan pada ilmu, itu bukan ihtisaban, itu bukan harapan, itu tamanni, itu hayalan. Maka yakinlah, ilmu ketika ilmu benar harus dipraktekkan, maka akan dapat hasil, maka akan meraih hasil. Tapi ketika ilmu walaupun benar tapi tidak dipraktekkan, tidak bermanfaat. Maka sekali lagi saudaraku, iman adalah hakikatnya ilmu, dan ihtisaban hakikatnya harapan. Dan inilah yang akan menjadikan amal kita ini benar. Dan inilah yang akan menjadikan amal kita ini terima. Innama yataqabbal minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya akan menerima apa yang kita kerjakan ketika kita ini bertakwa. Artinya apa? Berilmu yang benar dan ilmunya dipraktekkan. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, juga ketika kita pahami ilmu yang itu adalah iman, adalah ittiba. Ittiba adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu tadi. Dan ketika ilmu yang diistilahkan dengan ittiba dilaksanakan dengan benar, maka akan melahirkan dari diri kita yang disebut dengan ikhlas. Apa itu ikhlas? Berharap dari yang dikerjakan ridha Allah. Apa yang kita pahami ketika kita mengatakan ridha Allah? Yang kita pahami dan harus kita pahami
ketika mengatakan ridho, ketika mendengar kata ridho, ketika mencatat kata ridho adalah at-ta'zim wa ityanus thawab. Jadi maksud ridho adalah Allah mengagungkan hamba, Allah memuliakan hamba, dan Allah beri pahala. Allah tidak akan semata-mata memuliakan hamba kalau dia tidak beramal dengan benar. Allah tidak akan beri pahala kepada hamba tersebut kalau amalnya tidak benar. Maka itulah makna iman dan wahtisaban. Saudaraku, mempertegas, memperkuat siam. Tadi khotib sampaikan, siam adalah identik dengan mengosongkan perut, menahan haus, menahan lapar, meminimalisir syahwat. Akankah ini dapat pahala? Belum. Ya. Padahal semua orang Islam yang mengaku umat Islam di bulan Ramadan semuanya mengosongkan perut alias berpuasa. Tapi puasanya diistilahkan dalam syariat kita dengan kata siam. Dan kita harus paham ketika dikatakan siam adalah mengosongkan perut. Dari makan, dari masuknya segala hal yang membatalkan siam. Tapi lihat ayat yang sudah sangat populer terkait dengan Ramadan, bahwa Ramadan itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ujung ayat ini Allah katakan la'allakum tattaqun. Ya. Allah pertama wajibkan kepada kita sebagai muslim untuk di bulan Ramadan ini kosongkan perut. Tapi di ujung ayat ini Allah sampaikan, tidak cukup wahai hambaku hanya dengan mengosongkan perut, tapi kosongkan dosa darimu. Kosongkan dosa darimu. Inilah disebut dengan saum. Ya. Jadi kalau siam mengosongkan dari lapar, mengosongkan perut dari makan minum, kalau saum mengosongkan diri kita dari dosa. Inilah target berarti saudaraku. Maka kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'aths. Betapa banyak alias luar biasa banyaknya. Siapa Rasulullah? Orang Islam yang siam, yang berpuasa di bulan Ramadan. Tapi sayang tidak mendapatkan pahala illal ju' wal 'aths, kecuali lapar dan haus. Mengapa? Karena tidak saum. Itulah ujung ayat dari surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Maknanya saum. Kita harus berupaya ketika kita mengosongkan perut, jaga pandangan kita dari kemungkinan melihat yang Allah tidak ridho. Pendengaran kita jaga dari mendengar yang Allah tidak ridho. Jaga tangan sehingga tidak berbuat sesuatu yang Allah tidak ridho, dan sebagainya. Jika ini dilakukan, target seorang pemburu insya Allah akan tercapai. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di khutbah kedua untuk melengkapi ya, agar kita benar-benar menjadi seorang pemburu yang jitu, maka khotib ingin menyampaikan kembali, iman berarti ilmu, dan itulah ittiba. Ya. Ihtisaban berarti harapan, itulah ikhlas. Hanya dengan dua inilah
ibadah diterima. Dengan iman alias ittiba Rasul, mengikuti Rasul secara ilmiah. Dan ikhlas berharap dari yang kita kerjakan dari Allah saja. Tidak ada di antara kita yang bisa memberi pahala, terlebih ampunan dosa. Hanya Allah. Maka ciri ittiba. Ciri seseorang itu ittiba ya adalah pertama, lakukan, yakini dengan yakin, yakini dengan seyakin-yakinnya apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Al-Quran dan Al-Hadis. Yakini. Ketika kita mengatakan meyakini, artinya kita yakin bahwa isinya ilmu yang akan mengilmui seorang pemburu untuk bisa mendapatkan target buruan. Yang kedua, ciri seseorang ittiba, lakukan apa yang Rasul perintahkan atau contohkan. Yang ketiga, jangan lakukan yang Rasul tidak perintahkan atau contohkan. Yang keempat, utamakan hadis daripada pendapat. Yang kelima, hindari kebid'ahan. 5 ini jadi pegangan kita, maka kita jadi pemburu yang jitu. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan bermanfaat, khususnya buat khatib dan umumnya buat semua yang akan berjuang menjadi pemburu di Ramadan mendatang ini. Sebagai penutup, khatib akan berdoa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimis salah wa min dhurriyyatina. Rabbi ij'alna muqimis salah wa min dhurriyyatina. Rabbi ij'alna muqimis salah wa min dhurriyyatina. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.